Bang, mungkin kalau untuk hari ini, apakah artinya akan ada pembahasan lagi soal One Team Press atau nanti seperti apa Bang langkah selanjutnya? Ini kan baru pengesahan jadi usul inisiatif dalam rangka penyusunan ya. Nanti ini akan dibawa ke paripurna, apakah paripurna menyetujui untuk bisa menjadi usul inisiatif DPR. Kalau paripurna, katakanlah paripurna terdekat menyetujui, berarti ini akan dikirim ke pemerintah. Pemerintah nanti akan menerbitkan supres juga beserta BIM-nya, setuju atau enggak gitu loh kan. Nah karena itu perubahan yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal satu, menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden, sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu karena aspirasi, keinginan dari hampir semua fraksi tadi menyetujui seperti itu. Tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah, itu satu. Yang kedua juga menyangkut soal jumlah keanggotaan. Kalau di undang-undang lama anggota Watimpres itu kan cuma 8 ya. Sekarang diserahkan kepada presiden sesuai kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan kepada presiden berikutnya. Itu satu. Yang ketiga itu menyangkut soal yang ketiga soal syarat-syarat untuk bisa menjadi anggota Watimpres ataupun Dewan Pertimbangan Agung. Nah, cuman itu aja menyangkut soal kelembagaan. Nanti Watimpres itu nanti statusnya sebagai pejabat negara. Bang, itu nanti di dalam Dewan Pertimbangan Agung itu apakah nanti ada posisi ketuanya? Ada. Jadi ketua itu nanti tetap presiden yang akan tetapkan. Karena kan ini presiden ingin mendapatkan orang-orang terbaik dalam rangka memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap proses pembangunan yang sedang kita lakukan. Karena itu presiden akan menetapkan anggotanya berapapun itu sesuai kebutuhan presiden, termasuk ketuanya juga ditetapkan oleh presiden. Oh, ada masa jabatannya juga berarti? Satu, kita tidak mau membatasi supaya tidak membatasi ruang gerak presiden. Karena kan menyangkut ini soal semakin banyak orang yang bisa memberi masukan kepada seluruh orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas itu kan semakin baik buat Republik ini. Ya kan, dengan berbagai macam latar belakang, entah itu politik, sosial kemasyarakatan, akademisi dan lain-lain semuanya itu bisa. Tapi kan itu juga ngaruh ke anggaran ya Bang dan lain sebagainya. Apakah ini nanti pasti ada, tetapi itu tidak akan presiden pasti akan dengan selektif nanti, karena kan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi termasuk pengelolaan anggaran, beliau akan tahu kalau jumlahnya banyak berarti konsekuensinya bisa lebih banyak. Nah, jadi kan presiden yang akan menentukan itu. Jadi apakah nanti bisa 5 orang bisa aja, atau bisa lebih dari 8 seperti sekarang bisa. Nah, presiden pasti akan arif untuk mempertimbangkan itu sesuai, karena presiden yang tahu, yang akan mengelola anggaran kan presiden. Bang, ini kan tapi kan sebenarnya tidak ada di prolegnas prioritas ya kalau tidak salah ya. Ya, jadi di undang-undang itu, jadi gini, di pembahasan rancangan undang-undang di DPR itu bisa melalui 3 kategori. Satu, itu berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, Undang-Undang P3. Satu, lewat jalur prolegnas. Kedua, lewat jalur kumulatif terbuka. Yang ketiga adalah kesepakatan antara pemerintah bersama dengan DPR, itu memungkinkan untuk kita bahas. Nah, karena itu sekali lagi yang terkait dengan hal-hal formilnya pasti tidak ada sesuatu yang dilanggar. Dari kriteria itu mana yang paling masuk? Itu kan ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi Dewan Pertimbangan Agung ini di bawah presiden atau sejajar dengan presiden? Jadi gini, yang kita lakukan di dalam itu adalah karena di dalam Undang-Undang Dasar itu sekarang kan tidak ada lagi lembaga tinggi, nggak ada lembaga tinggi negara, tertinggi negara. Yang ada adalah lembaga negara. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada 2 lembaga yang jelas, satu lembaga negara yang nomenklaturnya sudah ditentukan. Itu nggak bisa kita rubah tuh. Kayak seperti DPR, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, itu nggak mungkin. Tapi ada lembaga negara yang hanya diatur menyangkut fungsinya, seperti KPU, ya kan? Nomenklatur KPU itu di undang-undang. Di Undang-Undang Dasar kita hanya memberikan fungsinya untuk pelaksanaan pemilu dibentuk sebuah lembaga yang namanya KPU. Nah,
sama dengan Dewan Pertimbangan Presiden itu yang ada di Dewan Pertimbangan di pasal 16 Undang-Undang Dasar itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang berubah menjadi Dewan Pertimbangan. Bang, ini Bang, kan kemarin dulu- kan tadi kan menteri sudah- jumlahnya itu tidak dibatasi. Kemudian sekarang anggota One Team Press juga tidak dibatasi. Ini apakah sebenarnya memang ada dorongan dari presiden terpilih? Kemudian apakah DPR sendiri Nggak tidak ada. melihat bahwa ini justru malah dalam tanda kutip malah membuat presiden lebih suka-suka gitu, Bang? Enggak Nggak lah, pengawasan. enggak ada. Justru kan nanti akan diawasi. Karena kalau fungsi pengawasan itu ada di DPR, Betul. ya kan? Jadi itu pasti akan tetap terjadi. Presiden, cuman kita nggak mau mengkerangkeng semua orang-orang yang mungkin presiden anggap itu kapabel, tapi karena ada limitasinya bisa menjadi tidak terakomodir. Tetapi presiden, saya yakin siapapun presidennya pasti akan mempertimbangkan semua aspeknya. Satu menyangkut jumlahnya, karena ada konsekuensinya kan? Kan ada konsekuensinya. Tapi apakah itu sesuai kebutuhan? Bukan kebutuhan presiden sebagai pribadinya, tetapi buat negara dan bangsa. Semakin banyak orang yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan ini dan memang punya kapasitas untuk itu, semakin baik. Kan nggak ada yang salah. Bang, Soal tapi kan limitasi ini tuh berarti apakah memang dari presiden sebelumnya Nggak merasa ada, bahwa itu ini kita terlalu loh. dibatasi? Kita Berpikiran anggota seperti ya itu begitu ya, berpikiran bahwa yang begini-begini nggak perlu kita batasi, ada limitasi. Kita serahkan sepenuhnya kepada presiden karena kita ini menganut sistem presidensial, ya kan? Jadi karena kita harus mengembalikan kepada sistem bernegara kita. Nah, sekarang kalau dulu awal-awal reformasi itu kan parlemen heavy kan, semuanya parlemen harus ini. Padahal sebenarnya kita sistem pemerintahan kita presidensil. Harusnya tuh di presiden lah menjadi pusat segala sesuatunya sehingga lebih mudah kita meminta pertanggungjawaban menyangkut pelaksanaan program pembangunan. Bang, tadi kan dikatakan bahwa pembahasan undang-undang ini atas kesepakatan pemerintah dengan DPR. Apakah berarti bisa diartikan bahwa Pak Jokowi menyetujui undang-undang ini untuk dibahas dan Saya tidak mengerti kalau menyangkut soal Pak Jokowi karena ini kan kita bicara soal dengan kementerian ya. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Gitu. Oke ya. Karena kan kalau seandainya saya berkomunikasi dengan Pak Jokowi saya akan jawab. Tapi kan saya tidak berkomunikasi dengan beliau. Tapi ini adalah sebuah kesepakatan yang kita ambil tentu dengan pemerintah. Usulannya dari tim Pres kalau dari yang Enggak, usulan kita. enggak yang dari pemerintah. Yang dari Berarti pemerintah kan Yang tadi kesepakatan dari kesepakatan dari DPR dan Kemenlu dengan pemerintah. Nah, pemerintahnya itu pemerintahnya siapa? itu siapa ya? Siapa nih? Nah, pemerintahnya siapa? Ya kementerian. Kementerian. Ya betul. Nanti saya akan sampaikan ke ya. Bang, nanti ketuanya ada. Apa mungkin nggak sih Bang posisi-posisi Dewan Pertimbangan Agung ini diisi oleh mantan presiden? Saya nggak tahu kalau itu. Sekali lagi kalau itu tanyakan kepada presiden. Kami tugasnya membuat regulasi soal siapa dan kriterianya yang kami tentukan. Orangnya siapa, latar belakangnya apa, kami nggak tahu. Bang, nanti ketuanya ada masa jabatan juga ya, Bang? Nggak Atau ada. semuanya Jadi presiden yang semuanya penting ya? presiden yang tentukan. Ketua itu dipilih dari anggota, bukan dipilih dari anggota dan ditetapkan oleh presiden. berarti akan mengikuti masa jabatan presiden yang sedang menjabat? Ya otomatis. Rapor terdekatnya kapan sih, Bang? Ini rencananya Kamis. Kamis. Berarti Kamis, Bang? Bawahnya. Ya pokoknya kami meminta supaya bisa segera diagendakan di rapat paripurna terdekat. Oke, siap. Oke? Siap, Bang.